Amin. Podcast Rancak Bana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rancak, alhamdulillah podcast kita hari ini kedatangan tamu istimewa yang kita hormati, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, pemimpin muda yang kita ketahui beliau adalah tokoh muda yang insya Allah akan membawa Sumatera Barat menjadi makin maju. Selamat datang Pak Audi. Terima kasih Pak Andika. Di podcast Rancak. Ini apa istilah ditodong ini ya Pak ya. Beliau berkunjung ke Kanwil Sumbar. Saya langsung todong untuk siaran sebentar di podcast Rancak. Podcast Rancak ini Pak Audi belum sebulan usianya sebagai bagian inovasi Kanwil Sumbar untuk melengkapi fasilitas layanan publik dan keterbukaan informasi. Alhamdulillah teman-teman di sini ya walaupun sederhana sudah bisa melengkapi fasilitas ini. Menurut Pak Audi nih, fasilitas ini apa pandangan Bapak akan adanya podcast di Kanwil Sumbar ini? Tadi kita jalan masuk ke sini mau silaturahmi dengan Pak Kanwil, Pak Andika. Siap. Terus tiba-tiba ngeliat, ada tempat podcast keren juga nih. Taunya langsung suruh duduk sini. Wah, kaget juga, surprise juga. Tapi memang sekarang zamannya keterbukaan informasi, terus zamannya podcast. Zamannya podcast mulai viral semenjak ya Deddy Corbuzier punya podcast. Ini keren nih Pak Kanwil, Pak Andika. Saya rasa keren, inovasi kan sekarang kan waktunya kita emang selalu berinovasi. Berkreasi. Dan tadi Bapak bilang ini juga sebagai penyaluran informasi atau kehumasan dari Kemenkumham, Kanwil Sumbar. Ini kan bagus. Jadi masyarakat juga tahu misalnya di Kanwil Sumbar ini apa aja sih ruang lingkup kerjanya? Betul. Mana-mana aja sih gitu. Apakah cuman yang terkait dengan memenjarakan orang gitu kan? Atau terkait dengan apa kan isi di sini bisa sharing. Jadi masyarakat Betul. juga bisa dapat informasi yang lebih dalam. Atau masyarakat hanya tahu kantornya doang. Cuman tahu kantornya, cuman nggak tahu fungsinya apa. Iya. Atau apa aja yang di bawah Pak Andika gitu. Apa aja fungsi-fungsi yang dijalankan di Sumatera Barat. Padahal kan banyak sekali sebenarnya. Betul. Ya tadi kita juga setelah dengar dari Pak Wagub kita harus belajar nanti meningkatkan Pak ya, kualitas dari pelaksanaan podcast kami nih Pak. Nanti gantian Pak Andika yang saya undang ke podcast saya. Podcast Minang, Milenial Manang. Milenial Manang. Pak Audi, sebagai orang muda yang alhamdulillah mendapat kepercayaan dari masyarakat, khususnya di Sumatera Barat ini untuk memimpin wilayah, ya memang sebenarnya Pak Audi juga kan memang putra Minang ya, adalah anak Minang. Kiranya kiat-kiat apa sih Pak? Mungkin nanti sahabat-sahabat podcast Rancak yang anak-anak muda ini bisa mendapat inspirasi, kiat-kiat yang bisa membawa sukses Pak Audi saat ini bisa jadi wakil gubernur. Terus juga setelah melakoni sebagai wakil gubernur, apa yang Pak Audi sudah kerjakan, khususnya inovasi Pak. Sekali lagi, sekarang kan era inovasi, supaya ini anak-anak muda, kawan-kawan podcast Rancak bisa dapat inspirasi. Iya. Kalau bicara dunia birokrasi atau politik, sebenarnya saya kan nggak sengaja masuk ke politik. Kalau saya selalu bilang kecelakaan di politik aja. Gitu ya Pak ya. Jadi nggak sengaja, bahkan kecelakaan. Jadi sebenarnya kan background saya memang kan dari dunia pengusaha. Ya. Terus juga ada sedikit background di akademik kan, karena memang saya masih aktif ngajar ya di beberapa universitas itu masih. Betul. Terus tapi sekarang nge-zoom ya, online aja. Ya. Terus background dari situ, dari keluarga pun bukan dari
bukan dari politik atau dari birokrat ya kan, orang tua saya Nggak bukan ada politik. terah ya Pak ya untuk di Enggak, politik gitu ya? nggak ada yang biasa cemplung di politik praktis kayak sekarang gini, Siap, enggak siap. ada. Jadi kecelakaan. Cuman memang karena dari dulu ya sampai sekarang sering berorganisasi, terus sering memimpin organisasi. Dari muda memang Bapak aktif Ya, di aktif. organisasi. Dari saya pernah jadi presiden PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Oke. Terus aktif di BEM dulu ya, apa namanya kalau Badan masih, Eksekutif ya, masih kali Mahasiswa. BEM ya sekarang namanya. Terus banyak lah organisasi kealumnian, banyak sekali organisasi yang saya Siap. ikutin. Dan dalam organisasi itu waktu saya jadi ketua PPI itu, saya ketua PPI termuda sepanjang sejarah waktu itu ya, di Belanda. Itu 2000 ya. Jadi ketua sebelumnya usianya waktu itu 43 atau 44 tuh Mas Imam. Saya waktu itu 23. Nah, jadi biasa memimpin organisasi yang isinya orang lebih senior lebih banyak gitu Iya. dari dulu. Nah, jadi dari situ sebenarnya kita belajar banyak. Di samping belajar di dunia pendidikan formal, dari situ belajar banyak. Nah, terus sekarang zaman inovasi. Sebenarnya banyak sekali ya program-program yang sudah diadakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya di tahun ini. Karena tahun ini kan tahun anggaran yang kami setting kan, yang memang kami Memang susun. murni dan Iya, pemikiran kalau yang Bapak. Iya, pemikiran saya dengan Pak Gubernur. Iya. Kalau yang tahun lalu kan itu kan ibaratnya legacy, peninggalan sebelumnya. Yang lama. Iya. Siap. Jadi beberapa kegiatan yang udah mulai bergulir termasuk pelatihan entrepreneur ya. Pelatihan Terus, entrepreneur. itu terkait dengan kewirausahaan, dengan pemerintahan juga beberapa program kita lakukan. Mulai dari kecil-kecil yang mungkin orang anggap sepele, tapal batas provinsi. Oh. Nah, itu lagi kita gerakin juga sekarang jadi biar punya tapal batas provinsi dan masih banyak yang lain. Jadi memang kita harus berpikir bukan thinking out of the box lagi ya, thinking without the box. Jadi we are thinking without the boundaries ya. Jadi semuanya inovasi-inovasi yang kita lakukan udah berbagai macam hal, dan termasuk juga kolaborasi dengan pemerintah pusat yang lebih kita pererat lagi. Iya. Karena nggak cukup ya dana yang ada di APBD Sumatera Barat Sumatera. ya turun kan. Memang perlu dukungan dari pusat ya dukungan Pak dari ya. pusat juga. Beberapa investor besar nih udah siap juga masuk ke Sumbar. Insya Allah tahun ini beberapa akan groundbreaking itu juga dari yang kita lakukan lah. Apa namanya approaching pendekatan yang kita lakukan. Oke. Ya. Sobat Ranca, tokoh muda Sumbar ini ternyata memang dari muda udah aktivis, ya kan? Inspirasi yang luar biasa juga. Sepengetahuan saya, kepala daerah yang titelnya kayak rel kereta cuma beliau nih. Banyak sekali, ya. Itu luar biasa. Berbagai ilmu, petualang ilmu juga rupanya, Pak Wagub. Pak Audi, siapa sih yang jadi role modelnya Pak Audi sehingga membentuk sebagai sosok yang luar biasa nih? Itu. Terus yang kedua, resepnya apa? Kelihatan Pak Wagub ini dalam aktivitas sebagai wakil gubernur luar biasa, tapi seger terus. Apa namanya? Enak dilihat, energik gitu. Apa rahasianya Pak Audi? Kalau mentor, karena background saya dari bisnis ya, kebetulan orang tua jaga dari pebisnis. Ya. Orang tua saya juga bisnis dari nol loh Pak Andika. Beliau kan hanya tamatan SMA, ayah saya. Ayahnya Pak Audi. Iya, tamatan SMA aja. Berarti beliau memang sukses ya? Ya alhamdulillah. Jadi kalau di bisnis sebenarnya mentor utama saya orang tua saya. Karena saya belajar tentang bisnis, dunia usaha dari beliau. Dari Bapak. Memang setelah itu saya banyak ketemu dengan pebisnis hebat lainnya di Indonesia, termasuk ya levelnya Pak Sandiaga Uno, kawan-kawan yang lain. Saya ketemu dengan banyak, saya juga belajar dari mereka. Cuman memang mentor saya kalau terkait di bisnis ya, saya banyak diskusi dengan orang tua saya yang memang pengalamannya yang di bisnis luar biasa. Kalau di politik salah satunya karena Pak Gubernur yang ngajak saya banyak belajar dari beliau, terutama ilmu tawaduknya ya kan. Terus Buya Mayaldi, karena beliau ngajak saya ke dalam politik jadi beliau kan jauh lebih senior ya. Udah pernah jadi wali kota, wakil ketua DPRD, berpengalaman dalam pasti, jadi banyak belajar dari beliau ya. Kalau semangat selalu ya, sebenarnya saya ini harus nurunin berat badan sedikit ya. Saya udah overweight 5 kilo. Jadi kalau dulu rutin olahraga rutin banget ya. Sekarang agak berkurang intensitasnya. Cuman memang ya saya berusaha menjaga kondisi tubuh. Kalau istirahat kan memang seadanya ya. Cuman olahraga masih tetap coba saya lakukan ya, rutin. Apa Pak olahraganya Pak?
Saya senangnya lari sebenarnya. Oh, Lari terus pernah jadi atlet mungkin? oh enggak, Oh, enggak. siap. Enggak. Tapi sebenarnya Pak Andika semua cabang saya juga senang badminton. Semua olahraga saya bisa. Ya dikit-dikit. Semua Kalau Pak Andika olahraga. ajak saya main tenis saya bisa, ajak main squash saya bisa. Nanti sekali-sekali Pak Boleh. kita Main bulu tangkis ya, bersama main di. pingpong bisa. Bisa lah tapi Kalau jangan saya jago. ini atlet masa depan Pak, nanti mainnya masa depan. Gitu. Luar biasa. Jadi olahraga Pak ya kuncinya. Olahraga sama makanan yang berimbang lah ya, sama istirahat yang cukup. Sama Pak, apa namanya? Jiwa, pikiran yang bahagia. Oh iya. Jiwa yang bahagia penting. Jadi kepala daerah memang mesti punya jiwa bahagia. Kalau nggak paling nggak pura-pura bahagia juga nggak apa-apa lah. Bahagia. Dalam rangka memberi kebahagiaan kepada rakyat Masyarakat. Bapak ya. Oke. Luar biasa Sobat Ranca. Eh, Pak Wagub, sekarang kita masih di era keprihatinan Iya. COVID-19. Pasti sebagai Wakil Gubernur, Bapak punya tanggung jawab yang luar biasa untuk keselamatan, kesehatan rakyat Sumatera Barat. Saat ini tantangan apa yang Bapak sedang hadapi dan juga strategi menjalankan, menghadapi tantangan itu Pak. Dan saya dengar, Alhamdulillah Sumbar sukses, termasuk wilayah yang sukses dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ya kita Sumatera Barat tentunya yang paling berat adalah konsistensi dalam menegakkan protokol kesehatan. Konsistensi. Ya, konsistensi dalam menegakkan protokol kesehatan dimanapun ya, Siap. baik di instansi pemerintahan, di pusat perbelanjaan, pusat keramaian, sekolah dan macam-macam. Nah, vaksinasi terus kita kejar. Alhamdulillah angkanya udah 85%. Sudah 85. Berarti Lumayan. sudah apa namanya, Alhamdulillah. mencapai target nasional ya Pak ya? Sudah. Walaupun Tepuk tangan dong untuk Pak Aldi. nah lah itu kan kerja bersama dengan Siap. kawan-kawan, dengan Pak Andika juga, dengan kawan-kawan Siap. TNI Polri. Nah, yang hebat adalah vaksin lansia kita. Vaksinasi bagi lansia. Kita peringkat 3 nasional. Wah, tepuk tangan lagi. Luar biasa. Itu sekitar 88% kemarin. Saya belum lihat data hari ini, Iya, mungkin iya. 89-an mungkin ya. Siap. Jadi Sumbar yang dulu sempat di Cimeeh karena vaksinnya paling termasuk yang rendah. Juara 2 dari bawah katanya Iya, dulu Pak sempat. apalagi ya. lansianya juga dulu jauh angkanya. Siap. Nah, ini bagus. Nah, sekarang kita ngejar Alhamdulillah. vaksin anak. Vaksin Vaksin anak kan kita anak. baru mulai. Siap. Siap. Tapi kita optimis. Ini lansia kita udah peringkat 3 nasional. Oke. Kalau persentase kita udah nggak di bawah, kita tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Tapi Siap. Pak Andika sebenarnya Sumber agak sedikit dirugikan. Bagaimana itu, Pak? Karena yang dicatat itu berdasarkan PIKer. Coba kalau berdasarkan KTP. Oh, betul. Iya. KTP mungkin lebih banyak yang di luar Nah, provinsi Pak ya, itu. masyarakat kita Pak ya. Saya yakin kalau misalnya Sumbar kita mencatat data by KTP, KTP juara 1 mungkin Pak ya. ya enggak lah tadi besar. cuman nanti ada resiko provinsi lain turun. Oke, betul. Nah, kita naik. Karena kan KTP kita banyak tersebar di Jabodetabek, Jabodetabek. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Barat Pak. Oh, Riau, oh Riau. ya, Iya, Jambi, betul betul. Bengkulu, Sumut. Banyak saudara-saudara kita di perantauan ya, banyak, Pak ya. banyak sekali. Kalau orang Sumbar kan memang nature-nya Merantau. Sampai ke luar negeri bahkan. Iya, makanya kalau kita pakai by NIK, mungkin kita naiknya tinggi. Signifikan. Ya, signifikan. Kayaknya bisa tinggi. Oke. Cuman karena kita by picker, nah itu juga salah satu tantangan. Tapi nggak apa-apa, kita terus berusaha meningkatkan Siap. terus. Ya kami jajaran Kumham Pak juga ikut walaupun mungkin dipandang kecil Pak peranan kami, tapi seluruh insan pengayoman di Sumbar bisa dikatakan sudah aktif Pak mensukseskan program vaksinasi. Untuk warga binaan kami udah 80% Pak. Pegawai 90% di seluruh. Itu sampai dosis kedua ya Pak ya. Karena dosis ketiga kan belum semua kabupaten kota bisa melaksanakan. Belum. Untuk anak pun pegawai kita dorong untuk segera mendapatkan vaksinasi. Artinya Kumham siap mensukseskan program Pak Udi Terima kasih dalam Pak Andika. vaksinasi, menciptakan kekebalan komunitas ya Pak ya. Mungkin ini terakhir nih Pak Odi. Siap. Cukup lama juga nih alhamdulillah kita bisa berbincang. Sahabat podcast, kita terakhir ingin
mendapatkan pesan dan harapan dari tokoh muda kita, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat yang luar biasa ini, khususnya Pak Wagub, sahabat podcast dari kalangan Kumham. Apa yang menjadi pesan dan harapan Bapak untuk sahabat podcast dari kalangan Kumham atau juga secara luas lah, nggak apa-apa. Siap. Jadi mungkin pesan-pesan pertama juga mungkin untuk masyarakat Sumatera Barat ya yang kami cintai. Saat ini pertama Pak, terkait dengan COVID, memang pandemi ini masih bergulir. Betul. Ya. Ada Omikron yang varian Omikron yang memang penularannya cepat, tapi memang severitasnya atau tingkat keparahan kalau terjangkitnya nggak setinggi Delta, itu memang betul. Tapi tetap kita coba jaga protokol kesehatan, kita terus kejar vaksinasi. Terus kami mengapresiasi sekali nih Pak, ini juga kan bentuk pengenalan kita terhadap instansi-instansi vertikal selain ada provinsi di Kumham. Untuk anak-anak muda kan mana tahu ada yang lihat podcast ini juga ingin berkarir di Kumham ke depannya, ya kan? Oh, betul. Atau ada juga yang tahu fungsinya Kumham apa gitu. Oh, mau ngurus paspor. Nah, ngurus paspor tuh ternyata bagian dari Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin ada juga yang nggak tahu kan? Betul. Imigrasi. Jadi saya rasa nih sesuatu yang bagus. Nanti sekedar saran Pak Kakanwil bisa juga mengundang selebgram youtuber muda untuk sudah podcast. di program. Itu jadi supaya lebih luas, karena tadi Pak Kanwil bilang peranan kecil, kita nggak ngeliat besar kecilnya, semua instansi, semua elemen, semua sisi dari masyarakat pasti punya perannya masing-masing Pak. Benar. terhadap termasuk kantor yang Bapak pimpin ini. Terima kasih. Jadi apapun itu yang kita kerjakan untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan Sumatera Barat, tentunya kita harus mengapresiasi. Tentunya kita harus berterima kasih. Jadi sekecil apapun Bapak bilang nggak begitu besar, Bapak tetap bagian dari masyarakat Sumatera Barat. Kita sama-sama membangun Sumatera Barat. Sebagai tanggung jawab kami menjadi bagian dari Sumatera Barat. Sobat Ranca, alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita gali dari beliau. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Saya tekankan kembali pesan beliau yang utama, mari kita selamatkan kehidupan kita melalui kondisi kesehatan yang prima, khususnya dalam era pandemi ini ya Pak Audi ya. Betul. Kita harus jaga kesehatan, protokol kesehatan harus utama. Dan kembangkan inovasi-inovasi untuk pengembangan Sumatera Barat. Pak Wagub, terima kasih banyak. Kami mendoakan Bapak sehat, sukses, sehingga membawa Sumatera Barat makin maju. Doa yang sama untuk Bapak dan kawan-kawan. Amin. Podcast Ranca Bana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.